Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang fungsi gamma. Untuk soal nomor 1, coba kita lihat dulu ya. Sudah saya persiapkan. Ya, soalnya use the definition of the gamma function with a suitable change of variable to prove that. Yang pertama adalah kita diminta untuk membuktikan bahwa yaitu integral dari E pangkat min AX dikalikan X pangkat N dx dari 0 sampai tak hingga itu sama dengan 1/A pangkat N plus 1 gamma dari N plus 1 dengan N-nya lebih dari negatif 1 dan A-nya lebih dari 0. Dan yang kedua, kita akan buktikan juga bahwa integral dari eksponen dari 2AX min X kuadrat dx dari A sampai tak hingga itu sama dengan akar pi per 2 kali eksponen dari A kuadrat. Nah, kita lihat satu persatu ya. Ya, buktinya untuk yang pertama. Ya, coba kita lihat dari soalnya ya. Di sini kan E pangkat min AX dikalikan X pangkat N dx. Jadi kita berikan pemisalan dulu di sini. Misalkan di sini AX yang ada di pangkat ini kita misalkan sebagai T. Jadi di sini kita tuliskan bahwa T sama dengan AX. Dengan A-nya lebih dari 0, maka kita bisa buat bentuknya menjadi dt sama dengan A kali dx. Atau dx sama dengan 1/A dt. Yang ini akan kita gunakan untuk menggantikan yang di sini kan variabel dx ya. Yang dx ini akan kita ganti menjadi 1/A dt, sedangkan AX di sini kita ganti dengan T. Jadi nanti kita sudah menyederhanakan dengan cara memisalkan ini sehingga kita kerja bukan di X tetapi di T. Ya. Dan di sini X-nya itu sama dengan T per A. Diperoleh dari mana? Dari pemisalan tadi. Ya. Pemisalan T sama dengan AX, maka X sama dengan T per A. Nah, sehingga yang fungsi yang diberikan atau yang akan kita buktikan ini, yang tadinya ada variabel X-nya, sekarang kita ganti dengan pemisalan tadi ya. Yang integral dari E pangkat min AX kali X pangkat N dx ini dari 0 sampai tak hingga kita ganti menjadi, atau kita sudah substitusi ganti dengan pemisalan tadi menjadi E pangkat negatif T. Ya, karena AX-nya kan sama dengan T. Kemudian X-nya kan kita sudah ganti dengan T per A. Sehingga X pangkat N menjadi T per A pangkat N. Dikalikan dengan dx. Dx di sini kan sama dengan 1/A dt. Jadi kita sudah tuliskan di sini 1/A dt. Nah, sekarang yang ini tadi yang T per A pangkat N, coba kita uraikan menjadi E pangkat minus T dikalikan T pangkat N dikalikan dengan 1/A pangkat N dikalikan 1/A dt dari 0 sampai tak hingga. Nah, di sini kalau perubahan dari T sama dengan AX, kalau X-nya 0, T-nya tetap 0 ya. Kalau X-nya tak hingga, maka T juga tak hingga. Maka batas yang ada di sini itu tidak ada perubahan. Dari 0 sampai tak hingga, yang sebelah kiri ini juga 0 sampai tak hingga. Nah, kita lanjutkan. Sekarang untuk yang ini, yang 1/A pangkat N dikalikan 1/A, ini konstanta toh, dasar biasa, maka kita bisa gabungkan aja jadi 1 dan taruh di luar sini ya. Jadi ini adalah 1/A pangkat N tambah 1.
terus dikalikan dengan integral dari E pangkat negatif T dikalikan T pangkat N dt. Nah, sekarang yang ini adalah fungsi gamma. Jadi kita ingat kembali bahwa fungsi gamma dari set, gamma set, itu sama dengan integral dari E pangkat negatif T dikalikan T pangkat set min 1 dt. Dari 0 sampai tak hingga ini adalah definisi dari fungsi gamma. Jadi dengan memanfaatkan definisi ini, maka kita peroleh yang di atas ini tadi ya, integral dari E pangkat min X kali X pangkat N dx dari 0 sampai tak hingga, ini yang akan kita buktikan tadi ya di soal tadi ya. Tulis kembali di sini, itu sama dengan yang tadi kita tulis kembali di sini, 1 per A pangkat N ditambah 1, integral dari E pangkat negatif T kali T pangkat N plus 1 dikurangi 1. Yang ini sesungguhnya pangkatnya adalah N, toh? Pangkatnya adalah N, tetapi dibuat menjadi N ditambah 1 dikurangi 1. Ini kan tidak ada perubahan. Maksudnya dibuat ini supaya sesuai dengan definisi dari gamma. Gamma di sini definisi gamma set kan di sini ada T pangkat set min 1. Maka kita ubah di sini supaya bentuknya seperti pada definisi fungsi gamma. Maka dibuatlah N tambah 1 kurung tetapi dikurangi 1. Jadi bentuknya ini sudah sama dengan bentuk definisi dari fungsi gamma. Sehingga kita tinggal gantikan di sini ya. Yang ini konstanta ini tetap, yaitu 1 per A pangkat N ditambah 1. Ini tetap. Nah, sedangkan ini, yang ini kita mengikuti definisi dari fungsi gamma. Sehingga kita tuliskan menjadi gamma dari N ditambah 1. Jadi terbukti bahwa integral dari E pangkat negatif AX kali X pangkat N dx dari 0 sampai tak hingga itu tidak lain adalah 1 per A pangkat N ditambah 1 gamma N ditambah 1 dari gamma N ditambah 1. Ini bukti yang pertama. Oke, lanjutannya karena kita membuktikan ada 2 ya. Jadi ini bukti yang kedua. Lanjutan dari jawaban soal nomor 1. Oke, integral dari eksponen dari 2ax min x kuadrat dx dari A sampai tak hingga, kita diminta untuk membuktikan bahwa ini sama dengan akar dari pi per 2 dikalikan eksponen dari A kuadrat. Oke ya. Nah, kita mulai proses pembuktiannya. Ya, jadi dari bentuk pertama yang diberikan ini, yaitu integral dari eksponen dari 2ax min x kuadrat dx dari A sampai tak hingga, kita uraikan atau kita buat dalam bentuk E pangkat begitu supaya tidak panjang seperti ini, eksponen dari ini ya. Jadi ini bentuknya saja berubah tapi tidak ada sesuatu yang diubah maknanya ya. Jadi integral dari E pangkat 2ax min x kuadrat dx dari A sampai tak hingga, ini sama dengan kalau kita taruh x-nya, x kuadratnya di depan, maka kalau kita keluarkan negatif, maka kita dapatkan integral dari E pangkat negatif x kuadrat min 2ax dx dari A sampai tak hingga. Oke ya, jadi ini kita hanya mengarah ke definisi dari fungsi gamma. Oke, supaya tidak menyimpang dari definisi dari fungsi gamma, maka kita ikuti alurnya saja. Nah, sekarang yang negatif dari x kuadrat min 2ax itu kita bisa buat menjadi, ini tetap negatif ya, min dari x kuadrat min 2ax kita tambahkan dengan a kuadrat tetapi dikurangi dengan a kuadrat, kan tidak ada pengaruh yang di atas ya. Kalau ditambahkan dengan sesuatu dan dikurangi dengan sesuatu yang sama kan sama saja dengan 0 itu. Yang tujuannya kan kita ingin membuat bentuknya menjadi seperti yang di bawahnya ya. Ini kita ubah menjadi min dari x min a dikuadratkan min a kuadrat. Itu bentuknya aja kita ubah seperti ini ya, supaya kita bisa uraikan dan kita
mengarah ke definisi dari fungsi gamma. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kelanjutannya ini dengan aljabar biasa. Jadi E pangkat negatif X min A berkuadrat dikurangi dikurangi A kuadrat. Ini kita bisa uraikan menjadi E pangkat A kuadrat. Karena negatif kali negatif positif ya. Dikurangi dengan, ini tinggal dimasukkan ke dalam X min A kuadrat. Dikuadratkan ya. Bentuknya seperti ini. Kali dx. Oke, ya, cari proses ini saya kira tidak ada kesulitan ya. Nah, sekarang kita pisah. Ini ada konstanta biasa sehingga menjadi integral dari E pangkat A kuadrat. Ini dari yang konstanta ini ya. Baru dikalikan dengan E pangkat negatif X min A kuadrat dx. Ya, bisa diikuti di sini ya. Karena ini konstan biasa, maka kita bisa keluarkan aja menjadi ini ya, taruh di luar sebelum integral, yaitu E pangkat A kuadrat integral dari E pangkat negatif X minus A dikuadratkan dx, yang batasnya kita pertegas di sini bahwa ini adalah X ya. X sama dengan A untuk batas bawah, sedangkan batas atasnya X itu tak hingga. Nah, sekarang untuk mengerjakan yang ini, kita buat pemisalan ya, supaya mudah untuk dikerjakan. Untuk X-nya ini kita misalkan, yaitu X min A ini kita misalkan sebagai T. Yang kita ubah menjadi variabelnya ke T dan lebih sederhana. Ya, T sama dengan X min A, maka dx itu sama dengan dt sama dengan dx. Jadi nanti dx di sini kita ubah menjadi dt, sedangkan x min A kita ganti menjadi t. Batas-batasnya juga menyesuaikan ya. Jadi kita punya sekarang dt sama dengan dx untuk siap digunakan untuk menggantikan variabel di atas ya. Nah, karena untuk x-nya sama dengan A, maka otomatis t-nya sama dengan 0. Itu kita substitusikan di sini ya. Kita gantikan kalau x dikurangi A, kalau A-nya sama kalau x-nya diganti dengan A, maka t-nya adalah A dikurangi A atau t sama dengan 0, ya. Kemudian begitu juga yang untuk x sama dengan tak hingga, maka kalau kita masukkan di sini, maka t sama dengan tak hingga minus A, ya tetap aja tak hingga ya. Ya, jadi batasnya itu tadinya A sampai tak hingga, sekarang setelah perubahan menjadi variabel t, maka menjadi batasnya dari 0 sampai tak hingga ya, sehingga kita beroleh integral dari eksponen 2a min x kuadrat dx dari a sampai tak hingga ini yang pada soal tadi. Ini kita bisa ubah menjadi e pangkat a kuadrat, ini tadi toh, diintegralkan dari e pangkat negatif x min a dipangkatkan 2 dx, batasnya kan dari A sampai tak hingga. Ini masih dalam X ya. Nah, setelah perubahan dengan pemisalan tadi, variabelnya berubah menjadi dalam bentuk T ya. Di sini tetap, yaitu E pangkat A kuadrat, konstanta yang tadi keluar, batasnya tadi adalah A, kita ubah menjadi 0, batas atas tetap tak hingga, sedangkan X min A kita ganti dengan T, kemudian dx ini kita ganti dengan dt berdasarkan pemisalan ini tadi. Ya, jadi kita punya lebih sederhana sekarang dari bentuk awalnya dalam variabel x kita ubah menjadi variabel t dan lebih simpel seperti ini. Nah, sekarang kita kembali ke definisi dari gamma, yaitu ini definisi dari gamma itu tadi mana tadi? Bahwa mana ya, ini toh, gamma dari Z sama dengan integral dari E pangkat min T kali T pangkat Z min 1 dt dari 0 sampai sehingga itu tidak lain adalah gamma Z ya. Nah, sekarang kita menggunakan itu sampai di ujung tadi ini ya, maka yang ini tidak lain adalah E pangkat A pangkat 2 dikalikan dengan 1/2
akar pi, ya, ya, ini ada prosesnya ya. Yang jelas dari sini ada klaim yang ada di bawahnya. Saya potong kompas dulu, nanti kita lihat klaimnya ya. Jadi di sini integral dari E pangkat min T kuadrat dt dari 0 sampai tak hingga itu tidak lain adalah setengah akar pi. Ya. Sehingga hasil dari perkalian ini diperoleh akar pi per 2 eksponen dari A kuadrat. Ini sesuai dengan yang kita buktikan. Nah, masalah klaim ini kita bisa tunjukkan di bawah bahwa integral dari E pangkat min T kuadrat dt dari 0 tak hingga itu sama dengan setengah akar pi. Itu kita bisa buktikan pada klaim yang ada di bawahnya kalau dibutuhkan. Nah, ini ya. Jadi klaim tadi integral dari E pangkat min T kuadrat dt dari 0 tak hingga itu sama dengan setengah akar pi. Itu juga melalui proses pembuktian ya. Jadi misalkan di sini T kuadrat itu dimisalkan sebagai U untuk mempermudah pengerjaan. Dari U sama dengan T kuadrat, maka kita dapatkan bahwa T sama dengan akar U atau ditulis U pangkat setengah. Dan karena U sama dengan T kuadrat, maka kita dapatkan juga DU sama dengan 2T dt. Ya, sehingga yang ini tadi yang kita klaim tadi, integral dari E pangkat min T kuadrat dt, itu kita bisa uraikan sekarang menjadi integral dari E pangkat min T kuadrat dikalikan 2T dt per 2T. Kenapa dibuat begitu? Karena kita akan menggantikan yang 2T dt ini digantikan dengan DU. Ini toh. Jadi memang kita buat begitu. Yang ini kan tidak ada perubahan. Kalau dicoret juga kembali ke sini ya. Oke. Nah sekarang dengan pemisalan ini kita manfaatkan sekarang. Karena T kuadrat itu kita misalkan sebagai U, maka integral dari E pangkat min U. Oke ya. Yang 2T dt kita ganti dengan dt. Oke. Yang penyebutnya adalah 2T. T-nya kita ganti dengan akar dari U atau U pangkat setengah. Nanti kita dapatkan penyebutnya berubah menjadi 2 U pangkat setengah. Sedangkan batas-batasnya tidak ada perubahan karena di sini kalau T-nya sama dengan 0 maka U juga 0. Kalau T-nya tak hingga, U juga tak hingga, maka batasnya tetap seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang ini penyebut posisinya kita ubah menjadi pembilang dengan cara aljabar biasa. Jadi ini 1/2 ya. Ini adalah 1/2 integral dari E pangkat min U. Ini dikalikan dengan U pangkat negatif setengah DU. Ini negatif setengah karena posisinya pada penyebut ya. Nah yang ini kita gunakan definisi dari fungsi gamma. Yaitu di sini kan ada sesuatu dikurangi 1 gitu toh. Kita punya min setengah, maka min setengah itu kita ubah menjadi setengah dikurangi 1. Ya, yang ini kan tidak beda ya. Negatif setengah dengan setengah min 1 ya. Sama, hanya saja kita ikuti definisi dari gamma. Yang ini toh, diingatkan kembali definisi dari gamma atau fungsi gamma itu gamma z sama dengan integral dari E pangkat min T dikalikan T pangkat Z min 1 dt dari 0 sampai tak hingga. Maka itulah alasannya kenapa angka negatif setengah diubah menjadi setengah min 1. Karena kita ikuti bentuk dari fungsi gamma, definisi dari fungsi gamma. Sehingga kalau kita melanjutkan yang kita klaim tadi, jadi integral dari E pangkat min T kuadrat dt dari 0 sampai tak hingga itu tidak lain adalah setengah, kita tulis lagi setengah integral dari E pangkat min U kali U pangkat setengah min 1 DU dari 0 sampai tak hingga. Ini sudah persis sama dengan definisi fungsi gamma. Maka kita terapkanlah. Jadi kalau yang bentuknya seperti ini, Z-nya ada di depan ini, bentuknya seperti ini, maka dapat gamma Z itu definisi. Maka kita ikuti sesuai dengan definisi fungsi gamma. Untuk yang ini ya akan kita ganti menjadi gamma setengah. Nah, ini setengah min 1 ya. Ini Z min 1, ini gamma Z. Setengah min 1 berarti gamma setengah. Jadi untuk klaim yang
di atas kita sudah pakai, maka integral dari E pangkat min T kuadrat dt dari 0 sampai tak hingga itu adalah setengah dari gamma setengah. Untuk gamma setengah itu nilainya bisa dilihat di tabel atau ini bisa dibuktikan juga bahwa gamma setengah itu tidak lain adalah akar dari pi. Sehingga yang klaim tadi sudah terbukti bahwa integral dari E pangkat min T kuadrat dt dari 0 sampai tak hingga itu tidak lain adalah setengah akar pi. Sehingga kita bisa gunakan tadi ya. Ini setengah akar pi itu sudah dibuktikan di bawah atau diklaim tadi ya. Maka untuk soal atau untuk pembuktian dari soal nomor 1 bagian 1 dan bagian kedua ini sudah terbukti semuanya. Di sini bisa dilihat, putar kembali kalau belum paham. Ya, saya kira cukup sampai di sini untuk menjawab soal nomor 1 tentang fungsi gamma. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan untuk soal nomor 2 untuk fungsi gamma. Terima kasih.